Selamat datang Sobat Coach semua, selamat kembali di Bila Hati Bicara. Masih di bulan Januari nih, jadi kita masih ngomongin yang muda, yang berprestasi. Kalau kemarin kita ngomongin masalah bisnis, yang sekarang kita ngomongin masalah prestasi akademis. Nah, abis ini kita akan dengerin ceritanya tamu kita kali ini tentang bagaimana si pemudi ini meraih prestasi akademisnya dan setelah itu ngapain sih? Apakah prestasi itu berguna untuk kehidupan berikutnya? Kita dengar aja ceritanya. Yuk, kita kenalan dulu. Halo, Halo, halo semuanya. terima kasih sudah mau datang ke Bila Hati Bicara kali ini nih. Siapa sih ini? Kita pengen tahu karena kayaknya baru pertama kali kita dengar suaranya. Oke, halo semuanya pendengar Bila Hati Bicara. Kenalkan, nama saya Lola. Saya kalau yang sekarang sih adalah seorang professional coach dan public speaker. Mhm, Tapi di sini kita ngobrolin tentang ini ya, akademis. Mungkin kalau secara akademis, kalau menurut saya sih, saya mhm, masih di normal mahasiswa yang ingin sekolah ke luar negeri lah gitu. mhm, Jadi mhm, saya adalah memang seorang dulunya mahasiswa ya, mahasiswa dan kuliahnya lama karena ngambil S1 dan S2 dan di Universitas Pajajaran dulu S1-nya ngambil mhm. hubungan internasional, kemudian 4 tahun kuliah. Nah, saya ngerasa agak cukup, jadi saya lanjut lagi kuliahnya ke Rusia waktu itu. Saya ngambil Master in Management dan itu Oh, kuliahnya pakai beasiswa ada dua. Jadi saya dapat dua beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa Rusia. Jadi ini mhm, adalah dari pemerintah. Pemerintah Rusia memberikan beasiswa lah untuk mahasiswa dari luar negeri yang ingin kuliah ke negaranya. Nah, yang kedua beasiswanya yaitu beasiswa Top Up LPDP namanya. Karena hmm, saya nggak bisa ambil yang reguler LPDP karena kalau reguler kan syaratnya nggak boleh dengan beasiswa lain. Jadi memang mhm, harus LPDP aja. Nah, mhm, kalau ini top up ini adalah memang khusus untuk mahasiswa yang dia udah punya beasiswa lain ataupun belum punya. Jadi ini kayak tambahan uang hmm. saku lah gitu istilahnya. Jadi waktu itu Oh, dapat dua beasiswa dan ya akhirnya bersekolah lah di Rusia dan tamat kembali lagi ke Indonesia waktu itu tahun 2017. Sembari kuliah di Rusia juga sempat pertukaran pelajar waktu itu ke Ceko, ibu kotanya mhm, Praha, Praha mhm, namanya, mhm, nama kampusnya Higher School of Prague waktu itu. mhm, Jadi mhm. 5 sampai 6 bulan, 5 bulan sih mungkin ya, 5 bulan lebih tepatnya di Praha dan waktu itu balik lagi ke Rusia. Jadi pertukarannya waktu itu waktu aku masih kuliah S2 gitu. Itu Oh, sih apa namanya perkenalannya ya. Nanti kita mm-mm. ngobrol lebih jauh mungkin ya. Oke, dapat informasi baru loh aku. Oh ya? Soalnya, iya, karena aku belum pernah dengar yang namanya beasiswa top up LPDP. Karena kan kita biasanya nih lebih terinformasi tentang beasiswa LPDP yang nggak pakai top up Yang top upan reguler. gitu, yang reguler. Iya, Mm-mm. mungkin karena sekitarku kali ya yang lebih banyak dapat beasiswa reguler daripada yang top up ini. Makanya aku dapat info baru. Wah, keren banget sih ini. Jadi mungkin Sobat Iya. Coach bisa memanfaatkan ini kalau seandainya mau dapat beasiswa tambahan ya. Mm-mm, mm-mm. Dan memang ini nggak dimasukkan ke websitenya sih, Mbak. Jadi Oh, I kalau yang ini see. biasanya dia bilangnya biasanya afirmasi, tapi setahu aku afirmasi itu adalah untuk mahasiswa yang di timurnya Indonesia tuh biasanya Hmm, kayak hmm, gitu. hmm, 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 Tapi hmm, hmm, karena ini adalah untuk negara yang memang ada beberapa negara yang dia memberikan uang kuliahnya mungkin beasiswanya mungkin kayak kayak Rusia juga sebenarnya half ya. Jadi hmm, partial hmm, 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 hmm. yang dibayarkan cuma uang kuliah sama tempat tinggal. Jadi biaya hidupnya enggak. Nah, itu bisa di cover sama LPDP. Jadi namanya Hmm, afirmasi. Tapi memang kayak di Jerman juga, di Jerman kan sebenarnya kuliah gratis ya. Tapi hmm, hmm, kan hmm, hmm. kalau kamu biaya hidup kan lumayan juga gitu. Nah, itu juga Iya, mereka betul. ada dananya sebenarnya LPDP. Cuma memang harus
lewat kedutaan. Jadi kita harus Hmm, perpanjangan tangan dari kedutaan. Jadi kedutaannya yang akan audiensi mengajukan. ke, Ah, ya benar. Tapi mereka mm-mm. memang ada dananya untuk itu, gitu. Oh, I see, I see. Jadi ini Hmm, langkah-langkahnya berarti sudah dapat beasiswa lebih dulu, kemudian baru ya, mengajukan lagi ke LPDP atau ke kedutaan gitu ya. iya benar-benar. Oh, Nah, I see. Nah, cerita dong. Ini malah lebih menarik lagi menurut aku. Kalau beasiswa LPDP mungkin sudah banyak informasinya di luaran sana juga di ya, websitenya mungkin. Tapi masalah yang memperoleh beasiswa dari negaranya masing-masing, ya, terutama yang Rusia ini ya, orang jarang deh kayaknya aku dengar milih sekolah di Rusia gitu. Nah, boleh cerita nggak sih gimana caranya tahu? Kemudian kenapa tertarik ke Rusia gitu sekolahnya? oke. Aku kan S1-nya hubungan internasional ya di Unpad ya waktu itu. Nah, Mm-mm, kalau di hubungan internasional itu memang kita kan belajarnya negara. Jadi negara, sejarah gitu ya. Dan kita belajar teori kayak misalnya teori demokrasi, mm-mm, komunis, sosialis kayak gitu kan. Bahkan mm, memang teorinya itu masuk ke dalam skripsi. Jadi itu adalah bahan kita untuk di background teori gitu, bab 2 mm-mm, gitu ya. mm-mm, Jadi secara tidak sadar memang di HI itu mungkin seluruh HI kali ya, seluruh hubungan internasional di dunia gitu mm-mm, mungkin ya. Itu secara nggak sadar mereka terpetakan gitu. Bahkan dosennya juga seperti itu. Misalnya terpetakan gini, partai kalau di Indonesia ya, partai mm-mm, kiri dan partai kanan gitu mm-mm, istilahnya. mm-mm, Jadi mm-mm, kayak mm-mm, kayak kalau kalau partai kanan itu seperti orang-orang yang mencintai teori liberal, demokrasi, kayak gitu. mm-mm, Sedangkan yang partai kiri itu biasanya yang mencintai teori komunis, sosialis, kayak kayak gitu. Kita mm-mm, biasanya nyebutnya partai kiri dan partai kanan. mm-mm, Dan adalah hal yang normal ketika misalnya skripsinya tentang partai kanan apa gitu ya. Nanti yang mm-mm, ngujinya dosen yang partai kiri. Nah, itu tuh kayak seru lah mm, waktu sidang mm-mm, kayak. Itu. mm-mm, Jadi itu udah terpetakan dengan gitunya gitu. mm-mm, Nah, aku juga gitu dulu gitu. mm-mm, Jadi dulu aku memang lebih ke partai kiri. Maksudnya lebih partai kiri itu adalah memang pencinta teorinya gitu. Jadi mm-mm, waktu itu skripsi aku tentang Cina. Jadi mm-mm, mm-mm, aku mikir kenapa pengen kalau pengen kuliah itu memang udah ada dari dulu. Jadi aku pengen melanjutkan studi ya gitu. Cuman mm-mm. kan pertanyaannya kemana gitu kan. Ya, Dan aku mikir ya udah karena memang mau di partai kiri kenapa sih eh, nggak ngambil juga gitu. Kalau Cina kan udah ya skripsi ya udahlah mm-mm, skripsi jauh sekalian lah Rusia dan aku mm-mm, juga memang tipikal orang yang anti mainstream gitu loh Mbak. Ketika orang mau mm-mm, kuliahnya ke Amerika gue mau pilihnya Rusia gitu. mm-mm, Jadi maksudnya tuh kenapa sih kan di Indonesia apalagi di HI tuh oh material tuh kaca kiblatnya tuh Amerika gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, kayak kenapa sih kita mesti berkiblat ke sana kan ada yang lain nih mm-mm, yaitu Rusia nih negara yang menurut kita tuh nggak tahu apa-apa yang udah jelek aja gitu ininya image-nya gitu kan mm-mm, gara-gara mm-mm, film Hollywood atau apa gitu kan ya udah akhirnya aku milih itu makanya kenapa aku akhirnya milih Rusia dan juga sebenarnya juga gara-gara dulu pernah Andrea Hirata tuh pernah bikin novel ya yang Laskar Pelangi tapi aku lupa yang bagian pas dia lagi kuliah di Eropa dia pernah jalan-jalan ke Saint Petersburg Rusia jadi mm-mm, dia pernah mm-mm. jalan-jalan ke sana dan dia pernah bikin kayak gini kata-katanya. Barang siapa yang bisa tinggal di Rusia dia bisa tinggal dimanapun kayak gitu dan itu tuh memang benar sih itu Terbukti pure ya. benar terjadi terbukti Eh, karena aku sendiri adalah sampel sampel hidup ya. Jadi aku kan pas waktu kuliah di Rusia itu aku kan pertukaran ke Ceko kan. mm-mm, Ceko itu kan sebenarnya hampir-hampir mirip Rusia tapi dia karena letaknya di Eropa jadi dia lebih halus aja ya. Jadi mm-mm, nggak terlalu ekstrim se-Rusia lah gitu kan. Jadi mm-mm, proses adaptasinya tuh nggak berasa sama sekali gitu. Justru aku kayak gampang aja gitu. Dan dengan aku juga dari Rusia itu juga kan aku dulu dari waktu setelah kuliah lulus kuliah itu kan kerjanya sebagai international sales di mana mm, aku harus pergi nih pergi ke negara-negara lain untuk jualan gitu kan mm-mm, bahwa mm-mm, ada event ada apa pergi gitu kan itu mm-mm, biasanya aku perginya sendiri Mbak jadi ke Nigeria mm, ke Meksiko ke Chili itu perginya sendiri kayak gitu dan itu
aku biasa aja karena memang udah jiwa mentalnya tuh udah diasah di Rusia, jadi nggak ada lagi yang paling berat tuh, udah pas hidup di Rusia aja gitu yang paling berat gitu. Tingkat stres aku yang tinggi tuh cuma di Rusia, yang lain tuh nggak ada gitu, setelah sampai sekarang pun kayak gitu nggak ada gitu. Jadi gara-gara itu juga, memang gara-gara ininya si Andrea Hirata tuh, itu juga termasuk salah satu aku pilih Rusia. Terus akhirnya aku waktu itu mencari, kan kalau misalnya aku memang orangnya fokus gitu Mbak. Jadi kalau misalnya gue mau ke sana ya gue akan cari gimana pun caranya kayak gitu. Jadi aku cari-carilah, ketemulah pusat kebudayaan Rusia. Jadi memang pusat kebudayaan Rusia ada di Menteng. Itu dia ada les waktu itu, les bahasa Rusia juga, dan dia tuh pokoknya yang mengumpulkan semua yang ingin daftar beasiswa pemerintah Rusia. Jadi waktu itu aku ikutan lesnya, terus ada pengumuman dia buka, dia kan bukanya setiap awal tahun. Biasanya beasiswa pemerintah itu bukanya awal tahun, misalnya pemerintah apapun lah gitu. Itu biasanya awal tahun tuh pasti buka gitu. Oh, I Jadi dia see. buka awal tahun. Jadi aku apply lewat beasiswa pemerintah, lewat pusat kebudayaan Rusia ini. Dan kalau dulu sih bawa ini langsung ya, apa namanya, data langsung, kan 2014 waktu itu yang ngerjain. Nah, itu bawa data langsung. Kalau sekarang sih udah online, jadi tinggal kasih di upload-upload dokumen, nanti tinggal PKR yang akan menyeleksi kayak gitu. Jadi nanti sistemnya memang kita pilih universitas. Kalau nggak salah, kalau memang udah dinyatakan lulus gitu ya, kita pilih, nanti kan kita administrasi dulu, nanti yang seleksi administrasi itu bagian dari PKR. Habis itu nanti PKR ngundang untuk wawancara. Nah, setelahnya kalau memang udah dinyatakan lulus, nanti kita diminta untuk milih 5 universitas dan 5 jurusan. Jadi langsung misalnya jurusan hubungan internasional Moscow State University misalnya gitu. Nanti data kita itu, kalau kita udah lulus nih, dokumen kita itu akan dikirim nanti ke Kementerian Budaya dan Pendidikan di Rusia. Nanti Kementerian Budaya dan Pendidikan itu yang akan menyebar ke kampus yang pilihan kita. Tapi keputusan terakhir memang di kampus. Jadi kampusnya mau nerima apa enggak kayak gitu. Itu sih. Tapi memang Oke. tetap kalau misalnya kita udah lulus tahap wawancara, sebenarnya kita udah lulus tuh Mbak. Jadi kalau misalnya nih di antara 5 itu nggak ada yang mau nerima ya, masa iya nggak ada yang mau nerima gitu ya. Ya nanti dia akan nelpon, dia akan kasih tahu ini ada universitas ini di sini, jadi dia ada kayak merekomendasi nih, ada nih, mau nggak kayak gitu. Itu Oke. sih. Dan memang perlu diketahui kalau beasiswa Rusia itu partial, itu uang kuliah dan uang uang dorm ya, tempat tinggal. Tempat tinggal. Sebenarnya ada uang bulanan itu, tapi dari kampus masing-masing. Cuma nggak cukup sih untuk kehidupan sehari tuh, nggak cukup sih, dikit sih dia ngasih. Tapi itu jumlahnya itu sesuai dengan kampus masing-masing. Beda-beda kampus beda beda jumlah kayak gitu. Hmm. Gitu sih. Akhirnya Ya, ya itu cerita dibalik kenapa pilih Rusia. iya, iya, iya. Menarik banget karena sebetulnya tadi ya lokalan gitu kan, lokalan anak HI, tahu Ya, teori. Cuma yang tadi Andrea Hirata, kamu baca tentang bukunya dan menggarisbawahi bahwa kalau seandainya sudah tinggal di Saint Petersburg berarti bisa tinggal di mana aja gitu kan ya. Jadi iya di seakan-akan Rusia itu sih dia ada bilangnya. di Rusia. Di Rusia berarti Hmm, bisa di mana aja. Berarti itu juga mungkin salah satu afirmasi bahwa oh ini harus dicoba ke sana gitu kan. iya, iya. Penasaran. Betul, betul, betul. Jadi ada tokoh gitulah yang dilihat gitu ya. Dan aku ngelihat itu memudahkan jalan sebetulnya dalam artian gini, karena kita sudah tahu destinasinya nih, tujuannya, kita jadi lebih gampang cari jalannya ya kan. Tahun itu tahun ini Mbak, emang Hmm. Andre Rata tuh lagi naik daunnya Lagi itu booming tahun banget ya. 2000. Iya lagi booming 2013 apa 14 gitu lupa. Pokoknya Betul, dia betul, lagi betul. booming aja. Lagi Laskar Iya, iya. Pelangi di filmin ya kalau Di nggak film, salah. tapi Eh, eh. bukunya udah, Bukunya kan bukunya sudah, udah Mbak. bukunya sudah. Iya, iya, iya. Iya. Buku itu memang juga sempat jadi motivator sih. Iya, iya itu inspirasi banget sih, inspiratif Iya, banget iya, dia. iya, iya, inspiratif banget. Memang kadang-kadang ketika kita ada di situasi yang sulit, itu tuh jadi motivasi yang beda gitu daripada kita selalu dapat apa aja gitu kan. Oke, Benar. balik ke tadi dari lokalan, kemudian ketemu Rusia, ketemu sama Andrea Hirata dalam artian bukunya gitu ya yang memotivasi untuk pergi ke sana. Nah, Amin. eh Ketemu Andre Hirata. amin, amin. Temanku kemarin abis ketemu loh.
di sana pas lagi Waduh, di Bangka seru banget. Belitung, terus tiba-tiba aja habis dia foto, terus ternyata orangnya ada. Iya, Wah, itu yang menurut dia, wah itu bisa kok bisa ngepasin banget ya gitu. Eh itu keren banget sih. Nah, yang iya, juga menarik, kita kan memang selalu ingin punya pengalaman untuk sekolah di luar negeri. Kita iya. tahu bagaimana caranya dapat beasiswa. Kayak tadi kan kita nyari ke kedutaan misalnya atau ikut kursus bahasanya karena biasanya itu jadi pintu gitu kan. Mhm. Terus kemudian yang kadang-kadang orang lupa menurutku adalah menyiapkan diri ketika kita sudah dapat beasiswa terus mau tinggal di sana. Let's say sudah diterima. Sebenarnya apa sih yang paling penting gitu? Biar nggak kaget, biar nggak ngerasa kekurangan uang melulu gitu. Karena kan bagaimanapun kondisi yang di luar negeri itu kan tidak semudah yang dibayangkan sama orang-orang ya. Dari hal yang paling kecil aja. Ketika kita lapar gitu di Indonesia tukang bakso lewat, ya kan? Di sana boro-boro rasa makanan apalagi kan gitu. Nah, yang paling penting kalau menurut Kak Lola nih, apa sih yang perlu dipersiapkan sama calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menerima beasiswa untuk tinggal di negeri tujuannya? Iya, memang biasanya itu belum terpikirkan, Mbak, ketika Mm-mm, kita lagi mendaftar. mm-mm, 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 Kan mm-mm. ketika mendaftar itu pasti yang kepikiran adalah gimana lulusnya dulu gitu ya. Mm-mm, betul, betul, betul. Tapi memang ini salah satu hal yang penting ya, buat mahasiswa yang udah lulus. Apalagi kalau dia ke negara yang mungkin kalau Malaysia not really kerasa gitu ya, Mm-mm, karena hampir mm-mm. mirip gitu Slightly kan, different lah. Malaysia, ya Mm-mm, Singapura gitu ya. mm-mm, Tapi kalau misalnya kayak apalagi negara yang kayak Rusia ataupun Cina ataupun yang Eropa gitu mm-mm, kan, itu mungkin berasa mm-mm. yang paling kentara tuh adalah musim pasti ya. Ya, Jadi di sana musimnya 4, di Indonesia kan cuma 2 gitu. mm-mm, Terus mm-mm, apalagi Rusia ekstrim banget. mm-mm, Aku bisa sampai waktu itu pernah ngerasain -30 mm-mm, di mm-mm, winter. mm-mm. Yep. Jadi pastinya yang dipersiapkan kita mesti tahu dulu karakteristik negaranya. Jadi Mm-mm, pelajari dulu negaranya tuh. Yang pertama musim, karena waktu itu aku kan datang waktu itu autumn, jadi mm-mm, musim gugur ya, musim gugur. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu Oktober ya, masih masih gugurnya masih awal sebenarnya, tapi kan ini Rusia ya. Mhm, 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 Jadi mhm, jadi mhm. waktu itu suhu sudah 10 Wah, derajat gitu kan. Dan iya kayak kan karena Rusia ya, kalau iya iya misalnya iya mungkin iya autumn iya. di bagian mana mungkin agak masih hijau dikit gitu. Mhm, mhm, Jadi waktu itu 10, tubuh aku kaget dong karena kan mhm, nggak pernah nih di bawah mhm, 10 gitu kan. mhm, mhm, Memang nggak berasa sih sama di tubuhnya, tapi waktu itu aku sempat mimisan, cuman mimisannya mimisan kering karena aku belum mhm, nggak pernah mimisan. Jadi mhm, mhm, tiba-tiba di sana mimisan kering gitu, tapi cuma sekali sih. mhm, Mungkin itu proses tubuh beradaptasi gitu ya. mhm, Cuma ya emang agak kaget juga gitu kan, tubuh habis itu udah dia akan beradaptasi. Dan emang tubuh kita ini oke sih, dia mhm, beradaptasinya bagus gitu. mhm, Nah, yang pertama tuh cuaca harus dilihat gitu. Pas kedatangan tuh Kak, cuacanya gimana kayak gitu. mhm. Apalagi negara kayak Rusia. Ya, Habis itu perlu juga diketahui kayak oke lah kita mempelajari bahasanya, tapi nggak nggak akan di Rusia tuh nggak akan bisa sih kita langsung misalnya kita cuma belajar 3 bulan terus ke Rusia bisa bahasa bisa ngerti bisa orang ngobrol ngomongnya gitu ya. nggak akan mungkin. Heeh. Nggak akan mungkin. Jadi bahasa sebenarnya nggak terlalu membantu ya. Mhm, Jadi mhm, kalau di Rusia itu biasanya teman-teman mesti harus connect ke PPI. Jadi mhm, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. mhm, Itu mhm, mereka mhm, sangat membantu sekali proses kedatangan. Biasanya mereka mhm, akan menjemput di stasiun ataupun eh, biasanya aku dijemput di ini sih di bandara waktu itu sama mhm, mhm, teman-teman PPI karena mhm, mereka sangat menolong, apalagi negara yang seperti Rusia nggak mau ngomong bahasa Inggris kan, jadi mereka sangat nolong tuh mahasiswa-mahasiswa yang udah di sana. Nah itu mhm, harus connect, bisa connect lewat ininya aja, Instagramnya aja, mereka sangat aktif kok. mhm, Ada PPI Rusia, ada misalnya mau ke Amerika, ada PPI Amerika, bahkan masing-masing wilayah di dalam negara itu ada PPI-nya juga. mhm, Misalnya PPI mhm, Saint Petersburg, kalau di Amerika PPI Los mhm, Angeles kayak gitu. mhm, Jadi ada mhm, hubungi mereka itu yang pertama, yang kedua gitu kan, mhm, mhm. PPI. Habis itu kalau misalnya yang ketiga sih mental aja sih Mbak disiapin. Ya apa terbuka lah karena kita akan Mhm, pergi ke dunia yang
baru gitu yang kita nggak betul. ngerti bahasa ibunya apa, yang Mm-mm. dia juga nggak ngerti kita bahasa ibu kita apa kayak gitu kan. Jadi kita harus open minded dan kita harus menerima, jangan ditolak gitu. Maksudnya menerima, oh mereka budayanya begini kayak gitu. Orang-orangnya ya ini lebih ke orang-orangnya gitu. Iya, Karena iya, iya, tipikal orang kan beda-beda ya Mbak ya. betul. Kalau misalnya mungkin kalau orang ke daerah yang lebih ramah gitu, misal kalau Italia itu masih lebih ramah orang-orangnya, Mm-mm. jadi Mm-mm. masih oke lah. Tapi kalau misalnya kayak Rusia mungkin bukannya mereka nggak ramah ya, cuma mereka nggak senyum aja, mereka nggak terbiasa untuk senyum kayak itu bukan part of their culture. Jadi ya udah mereka nggak akan senyum, jadi dianggapnya mereka nggak ramah kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm-mm. ditambah lagi kalau ngomongnya emang karakter bahasanya kan tinggi ya. Iya, Jadi ngomongnya kayak orang marah, padahal sebenarnya kenceng dia nggak pula marah. gitu. Iya, iya, Ah, iya, iya, karena iya, iya. karakter bahasa, kayak orang Medan ngomong lah, Mbak, kalau di Mm-mm. kita gitu. Mungkin, Jadi eh, memang mm-mm. mental disiapin gitu. Betul, betul. Itu kali nomor satu kali ya, mental itu pertama gitu. Mental bener, bener Ng- mental nomor satu. Kalau ngadepin makanan sih cuaca. bisa diakalin ya, Mbak. Mm-mm. Kalau Mm-mm. Mm-mm. makanan dengan Bawa-bawa kita cabe mungkin gitu ya. bisa Tuh. bawa bener bawa cabe ataupun bawa ya setidaknya kita punya garam kan di sana, jadi bisa Mm-mm. tambah lah. Kalau di Rusia kan Mm-mm. makanannya flat banget ya nggak ada rasa Mm-mm. gitu, Mm-mm. tinggal Mm-mm. tambahin garam gitu. Kalau aku sih pas awal-awal pasti nggak muat tuh bumbu-bumbu tuh nggak bisa banyak, jadi Mm-mm. ya dikit aja sih waktu itu. Dan di Rusia nggak banyak orang jual bumbu atau Indomie gitu, Mm-mm. jadi nggak ya udah eh, kita masak gitu di sana yang bisa kita masak kan bumbunya pasti sama juga kan. Misalnya Mm-mm. mau masak telur bulat balado lah gitu itu mah masih bisa Mm-mm. gitu. Ada Mm-mm. bumbunya di sana kayak gitu, bawang merah bawang putih ada gitu, cuma memang cabenya agak beda, cabenya Mm-mm. nggak pedes kayak gitu itu sih. Iya, 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 iya. Iya, Jadi memang mental harus disiapin untuk ngadepin iya, cuacanya, ngadepin orangnya, benar ngadepin benar. kebudayaannya yang beda gitu ya. Nemuin orang mabok di Hmm. jalan ya harus biasa aja gitu kan. Oh iya. Kalau dengar cerita Ngomongin gitu, orang mabok emang. betul. Karena dengerin kamu Apalagi cerita, kalau aku jadi kayak gini ya. inget ini apa namanya kayak di Korea, terutama di Seoul gitu kan. Ya kayak gitu karakternya. Karena mungkin rada-rada ada perbatasannya kali ya. Jadinya karakternya mungkin hampir sama gitu. Tapi banyak orang yang ngerasa, ah aku nggak nolong banget sih. Oh kok ini jadi karena kita terbiasa stereotype gitu kan. Iya, Jadinya ngerasa iya. itu dan padahal itu sama sekali tidak membantu kalau mau tinggal di sana gitu ya. Ngomongin orang mabok ya. Mm, Kalau mm, di Rusia itu kan mereka vodka ya. mm, mm, Which is itu kuat banget. mm, mm. Tapi mereka jarang minum itu pas ngantor. Jadi Iya. pasti minumnya tuh setelah di kantor. Dan Mm-mm, di Rusia itu punya strict rules banget. Jadi mm-mm, kalau misalnya di atas jam 10 malam udah nggak mm-mm, boleh lagi beli minuman alkohol di mm-mm. supermarket. Jadi kalau kamu mau Hmm, minum-minum itu ya minumnya di di rumah rumah. kalau nggak di klub kayak gitu. Mm-mm, Itu mm-mm, sebenarnya mm-mm. meminimalisir kejadian-kejadian di jalan sih Iya, sebenarnya. Jadi iya. kalau misalnya di Rusia itu tuh kalau weekend itu Mm-mm, polisi itu udah banyak di jalan, jalan-jalan aja. Jadi mm, kayak buat mm-mm, mengamankan di Peter ya di Saint mm-mm, Petersburg gitu. mm-mm, Jadi mm-mm, dia mengamankan aja karena memang beberapa kali kalau orang yang mabuk berat tuh dia mengganggu. mm-mm, Nah, itu mm-mm, mm-mm. biasanya di polisi yang turun tangan. Kalau enggak Hmm. ya udah ditonjokin aja sama orang. Itu banyak, itu banyak banget di Rusia. Aku tuh kayak udah berapa kali di dalam kereta Heeh, subway heeh. itu orang bertengkarnya gara-gara yang satunya mabuk. Jadi Mm-mm, si mm-mm, cowok ini iya tonjok-tonjokan bang, bertengkar tuh kayak sampai mm-mm, tonjok-tonjokan kayak mm-mm, gitu itu mm-mm, biasa kali di Rusia. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Paham, Jadi paham banget. hal-hal yang seperti itu tuh mungkin di kita kayak apa nih orang ngapain nih gitu. Heeh, heeh, Kalau di heeh, Rusia tuh biasa kayak gitu. Jadi lo kalau mabok tuh di rumah ya kalaupun mau minum dikit, kalau mau pulang ya naik mobil atau nggak naik mm-mm, taksi lah gitu. Jangan mm-mm, mengganggu kerumunan orang kayak mm-mm, gitu sih dia mm-mm, mm-mm, ngene-ngene mm-mm, gitu. mm-mm. Ya namanya orang nggak Tapi mereka sadar oh ya. mereka bagus, iya. Tapi mereka baik kok. Jadi Mm-mm, kalau orang Rusia itu kan memang mereka yang cowok tuh gampang banget main tangan ya. Tapi main mm-mm, tangannya tuh sesama cowok. Kalau cewek mm-mm. dia nggak akan berani kayak gitu. Hmm, udah ada Gara-gara aturannya, ah, ya, udah ada iya aturannya. bukan udah aturan itu kayaknya culture mereka Mbak. Jadi Ya, ya. mereka tuh tadi aku sempat dengar Mbak kan bilang apa Mm, wanita mendominasi gitu. mm, Di mm, Rusia mm, tuh
di dalam keluarga tuh wanita yang mendominasi, Mbak. Mm-mm, 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 Jadi mm-mm, aku pulang, misalnya aku pulang jam 12 malam mm-mm, sendirian gitu. mm-mm. Itu lebih jauh lebih aman daripada anak cowok pulang jam 12 malam. Karena I nggak akan see. diapa-apain kalau cewek. Kalau cowok justru apalagi foreigner ya. Uh-uh, Foreigner yang ya orang black people sih biasanya uh-uh, yang banyak kena. mm-mm, Jadi mm-mm, mereka pasti di beberapa daerah, mungkin di mm-mm, Peter tuh di Saint Petersburg kayak agak ke pinggirnya gitu. mm-mm. Itu pasti kayak ditonjokin aja, biasalah rasis ya kan di mana-mana gitu. Ya, 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 Tapi ya. black people sih biasanya. Hmm, Nah kalau cewek tuh nggak akan nemu yang kayak kayak gitu. Dan itu emang part of their inget culture sih, karena ibunya ya. mereka dulu pernah, bukan, mereka tuh dulu Oh, pernah di rules, diperintah oleh mm-mm. salah satu ratu yang memang sangat berjaya lah. Namanya em, Hmm, Yekaterina. Yekaterina hmm, kedua. Yekaterina kedua ini menariknya, dia sebenarnya bukan orang asli Rusia. Jadi dia ah, adalah eh, Persia kalau nggak salah, kerajaan mm, Persia ya apa mm-mm, dia ya. mm-mm, mm-mm, Jadi dia tuh dari kerajaan Persia menikah mm-mm, dengan raja dari Rusia gitu kan. mm-mm, mm-mm. Nah, tapi memang cinta dia sama Rusia tuh melebihi cinta suaminya. Jadi dia Hmm, sangat cinta sama Rusia, sama mm-mm, motherland Rusia lah gitu mm-mm, kan. mm-mm, Sampai ada rumor, entah ini sih udah rahasia umum ya, katanya mm-mm, yang bunuh suaminya dia untuk berkuasa. Jadi dia mm-mm, bunuh suaminya, dia mm-mm, berkuasa mm-mm, kayak gitu. mm-mm, Jadi dia memang di bawah pemimpin dia, kepemimpinan dia tuh memang sangat maju nih waktu itu sarnya si Rusia ini, banyaklah pembangunan apalah semuanya oke banget nih di zaman mm-mm, dia. mm-mm, Makanya dia sangat dihormati, bahkan di Saint Petersburg, kan Saint Petersburg itu kan salah satu kota budaya ya. Jadi mm-mm, ada banyak palace-nya tuh banyaknya di sana karena dulu ibu kotanya di sana. mm-mm, Jadi dia itu di Saint Petersburg ada monumennya. Jadi kayak misalnya patungnya dia gitu, patungnya dia di taman dia, taman di mm-mm, Katarina namanya. Jadi patungnya dia itu dia kan di atasnya gitu ya Mbak. Di mm-mm, bawahnya mm-mm. tuh cowok-cowok Mbak. Jadi kayak gitu. Hmm, Jadi cowok-cowok tuh dia yang ngerul gitu lah. Jadi mungkin ah, ada dari sejarahnya sehingga mm-mm. ya cewek itu mendominasi di Rusia gitu. Woman rules the world, Women woman rules, rules iya Russia bener, gitu ya. bener, bener banget. Nah, jadi makanya aku tuh sering pulang jam 12 jam 1 gitu kan. Itu Mm-mm, it's mm-mm, okay, it's fine gitu. mm-mm. Justru mereka yang justru susahnya tuh ya cowok-cowok gitu. Karena kadang ya adalah orang-orang yang rasis kan ada satu dua kayak gitu. Iya, Gitu sih. oke. Tapi menarik sih negara Rusia tuh. Iya, aku masih cita-cita sampai sana gitu. Cuma aku masih masih mikir koneksi ke Rusia siapa gitu ya. Nah, ini kayaknya bisa kali nanti dapat rekomendasi mesti kemana aja, Ya, terus biar aman gampang lah. seperti apa gitu. Nanti kita bicarakan di belakang layar. Ya, Wah, ceritanya seru banget nih. Pasti informasinya juga mudah-mudahan berguna buat sobat coach yang mungkin lagi bingung gitu ya menentukan arah akademisku mau kemana lagi nih habis SMA misalnya atau kuliah udah sampai di sini kayak apa. Nah, boleh tuh kalau seandainya cita-citanya pergi ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri, jangan lupa dengerin tips-tipsnya seperti apa dan yang terutama nyiapin mental. Ah, satu ya lagi nih benar. yang penting nih secara finansial perlu disiapin nggak Hmm, sih sebelum pergi ke sana gitu karena kita tahu sih beasiswa kan pasti dibayarin gitu tapi kan nggak penuh kayak tadi misalnya cuma tuition doang dormitoringnya doang gitu kan kemudian walaupun dapet dari mana namanya dari LPDP juga tambahan aja nah sebenarnya finansial kita apa sih yang harus disiapin selain beasiswa-beasiswa itu. iya, kalau misalnya memang finansial ini tetap harus ya, pun Mm-mm, mahasiswa yang dapat full pun dia mm-mm, tetap harus ada finansial mungkin untuk jaga-jaga kayak gitu. Karena mm-mm, kadang kan ada mungkin yang telat gitu ya mm-mm, 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 uangnya, jadi dia harus gimana nih, nggak ada persiapan. Jadi tetap harus ada simpanan ataupun mungkin ya siapa gitu yang bisa adalah simpanan itu wajib. mm-mm, mm-mm, Karena mm-mm, kita mm-mm. lagi di negara orang gitu kan. Ya. Dan apalagi negara yang mahal. Untungnya sih Rusia nggak terlalu mahal ya. Mhm. Jadi beli noodles aja tuh udah kenyang kok.
Ada di sana ada noodles. Porsinya gede-gede ya biasanya ya. Mengingat ukurannya orangnya gede-gede juga kan? Itu sesuai dengan, jadi noodlesnya tuh banyak dari impor sih Mbak. Jadi dari Ah, misalnya dari Korea, dari Korea ya. Jepang, dari Mm-mm, Vietnam, ya. mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. ya kalau kalau yang dari Vietnam ya sesuai dengan ininya mereka sih. Heeh, Ya, heeh, heeh. kecil ya kecil juga kayak Ya. gitu. Itu jadi kalau masalah finansial iya, tapi kalau misalnya memang beneran kita nggak ada duit beneran. Nah, kalau Mm-mm, beasiswa fully funded biasanya sih eh, ya nggak usah bingung lagi tentang finansial sih memang mm-mm, kalau mm-mm, fully funded ya. mm-mm. Dan itu memang harus dipastikan juga ya dia harus tepat waktu. Ya. Dan gimana cara kita memanage duit yang udah keluar. Biasanya kan kalau EPDP itu kalau nggak salah sekali keluar gitu kan per Hmm, semester kalau nggak salah ya. mm-mm, mm-mm, Dan itu di manage harus kita manage ya. mm-mm, Satu semester atau 1 tahun ya. Aku lupa deh kalau EPDP yang reguler ya. mm-mm, Dan itu kita harus pinter-pinter manage kan. Kalau enggak mm-mm, nanti gimana kalau udah habis duluan gitu. Itu harus harus pinter kita sih. Misalnya kita menganggarkan kalau aku dulu aku anggarin misalnya per bulan itu aku harus ngeluarin duitnya berapa. Misalnya 2 mhm, juta misal misal untuk makan aja. Oke 2 juta kayak gitu. Apalagi kalau misalnya negara yang udah maju kayak beberapa negara di Eropa itu kan dia kayak transportasi itu kan udah di awal biasanya untuk student itu lebih murah. Jadi kita hmm, bayarnya per bulan untuk semuanya gitu. Untuk semua transportasi bisa pakai kartu itu kayak gitu. mm-mm, Misalnya bayar mm-mm, di awal mm-mm. itu lebih murah kayak gitu. I Jadi kita see. memang harus dianggarkan sih kalau Mm-mm, untuk mahasiswa apalagi mahasiswa-mahasiswa yang dia ya memang nggak ada eh, privilege ya untuk misalnya mengumpulkan finansial yang lumayan gitu. mm-mm, 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 mm-mm. Cuman yang aku dengar memang lumayan keluar finansial banyak itu adalah ketika mau daftar, Mbak. Oh, justru Tes ketika mau TOEFL, daftar ya? tes TOEFL sih, tes Mm-mm. TOEFL sama tes IELTS itu lumayan sih, Mbak. Iya, 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 iya. Itu iya itu lumayan. Itu sih yang ngeluarin duitnya. Iya. Kalau yang untuk fully funded ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Soalnya itu masih di Indonesia ya. Di Indonesia tes-tesnya mahal Iya, sih. Kayaknya nih obrolannya harus diterusin nih. Harus ada part 2-nya nih kayaknya. kayaknya gitu ya. Soalnya waktunya ternyata panjang banget dan tips-tipsnya masih banyak banget kan. Jadi Iya, kayaknya mungkin di lain waktu kita harus jadwalin lagi ya buat ngobrolin ini. Tapi sebelum siap-siap. kita selesai ini, ada nggak sih tips yang penting gitu untuk di-share ke sobat coach semua? Oke, eh kalau dari aku sih sebenarnya gini, kalau kita mau kuliah di luar negeri itu kan sebenarnya ilmu itu di negara satu dengan negara satu ya itu sebenarnya sama. Yang bikin beda adalah lingkungannya. Mhm, Jadi kenapa kita harus pergi kuliah ke luar negeri S2 ya? Aku menyarankannya S2 saja, mhm, S1 sih nggak mhm, usah. mhm, Karena ketika kita pergi ke lingkungan yang berbeda dengan lingkungan kita tumbuh, kita tuh akan bisa berpikir out of box gitu. Karena perspektifnya berbeda. ya, Kita akan melihat berbagai macam perspektif di luar sana. Apalagi negara yang kayak Rusia 180 beda banget sama Indonesia gitu kan. Dan memang ada juga yang bilang kan biasanya kalau bahasa ibu yang sama itu cenderung perspektifnya sama gitu kan. Jadi mhm, ketika kita keluar bahasa kita ketemu orang yang perspektifnya berbeda, kita bergaul dengan mereka kayak gitu. Nah, itu pastinya akan membuka pola pikir kita lebih bagus lagi apalagi ketika makanya aku bilang ketika S2 karena kita udah melewati 4 tahun cara berpikir yang oke kan mahasiswa itu sebenarnya tidak hanya ilmu ya yang dikasih mhm, tapi cara berpikir kan, gitu. Nah, betul. ketika udah melewati S1 kan itu cara berpikir kita sudah beda. Mhm, Jadi kita bisa memilah. Makanya S2 di luar negeri itu supaya kita ada perspektif lain nih dan kita bisa berpikir jauh lebih baik lagi kayak gitu. Nah, kalau tipsnya sih untuk yang lagi nyari beasiswa nih, mhm. sebenarnya cuma satu, jangan menyerah. Penting tuh, Karena penting karena sekali. kadang gini, Mbak, orang kadang ngomong kayak gini, aku eh, daftar beasiswa ini nggak lulus terus langsung udah nggak mau lagi kayak gitu. Karena kan berbagai beasiswa tuh beda-beda karakteristiknya. Jadi bisa jadi misalnya kamu lulus di beasiswa bilanglah kalau misalnya di Amerika tuh ada Fulbright. Kamu Mhm, nggak lulus di LPDP.
Itu ada loh, ini banyak bukti gitu. Iya, iya, Temen iya. aku tuh banyak yang nggak lulus di LPDP, tapi ada satu dia lulus di Fulbright. Ada yang nggak lulus di LPDP, tapi dia lulus di Chevening. Which is itu prestis ya, itu beasiswa prestis kayak gitu. Jadi kalau kamu tuh nggak nyoba, jadi nggak akan tahu gitu. Jadi ya udah, nggak usah menyerah. Kalau memang ada niat itu nggak usah menyerah, dicoba terus dan selalu kan ada perbaikan ya. Jadi kalau Mm-mm. kata aku tuh nggak ada yang namanya gagal, yang ada hanya kesuksesan yang tertunda kayak gitu. Ya Betul, kalau niat betul. dicari terus kayak gitu, dikejar terus gitu. Betul. Jadi intinya dicoba dulu. Kalau seandainya belum diterima, coba lagi. Kalau masih belum Iya, juga, pokoknya jangan berhenti gitu ya. iya, karena banyak loh Mbak beasiswa di luar sana tuh orang nggak Betul. tahu, orang tahu cuma PDP aja, padahal banyak banget. Iya, iya, iya. Bahkan setahu aku, kalau dulu pengalamanku ini sih, dapatnya justru dari universitasnya sendiri. Tapi Itu waktu banyak, itu, iya. karena waktu itu baru masih kecil ya, Cio masih kecil, masih S1 gitu, akhirnya karena cuma dapat tuition sama dormitory, dan itu memang berbekal iseng doang, akhirnya nggak aku ambil sih. Karena memang belum ada persiapan ya, memang ditawarin begitu gitu. Aku ngajuin, tapi pikiranku, kayaknya nggak bakal diterima ini mah gitu. Nggak taunya dikirimin surat masuk gitu, cuma aku nggak berani. Kalinya belum ada. Emang banyak banyak banget beasiswa, apalagi kalau Mm-mm. di negara kayak Korea sama Jepang itu Mm-mm. untuk sains itu dari profesornya itu banyak banget. Iya, Untuk iya, S2 iya. ya. Betul, betul, betul. Temen aku soalnya banyak yang dapat beasiswa profesor Mm-mm. Taiwan, Taiwan, Korea sama Korea. Jepang tuh Ya, banyak. ya, 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 betul sekali. Lagi banyak yang membuka kesempatan untuk beasiswa. Ya Oke, karena mereka butuh profesornya. betul, Profesornya butuh betul. untuk untuk ini research. Iya, 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 itu emang ini banget deh. Lagi dicari orangnya supaya bisa Iya, research dia di dia sana. dia Mm-mm. yang nyari, biasanya profesornya yang nyari langsung Mbak ke Mm-mm, Indonesia. Banyak mm-mm. gitu. Betul, betul. Kebetulan aku juga ikut grup ya, yang isinya tentang beasiswa-beasiswa itu, terutama yang ke Korea, banyak juga. Cuma memang saat ini yang banyak dicari itu adalah yang technician atau biology Hmm. gitu. Oh, Oke deh, karena waktunya sudah makin panjang dan obrolan kita ya. pasti makin panjang lagi, tapi kita cukupkan dulu di sini. Kita akan sambung di part 2. Nanti kalau udah cocok lagi nih jadwalnya, jadi Sobat Coach tetap stay tune di sini ya, di Bila Hati Bicara. Oke, terima kasih Coach Lola. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. See Ya, you. terima Sampai ketemu kasih. lagi nih. Sampai ketemu lagi. Bye.